aidhamul khatari famin wujuhin. Adapun besarnya bahaya daripada riya, ujub, dengki, kibir, maka yaitu dari beberapa alasan. Ahaduha, adapun pertamanya, annal ma'buda malikun, yaitu bahwa zat yang disembah Allah subhanahu wa ta'ala malikun, yaitu raja, la nihayata li jalalihi wa azamatihi, yang tiada batas bagi kebesaran Allah dan keagungan Allah. Walahu alaika ni'amun la tu'addu wa la tuhsa, dan bagi Allah ma'bud atasmu yaitu ada beberapa nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Walaka badanun ma'ibun bi'uyubin khafiyatin, dan bagimu yaitu ada badan ma'ibun yang cacat, yang ada cacatnya, bi'uyubin khafiyatin, dengan aib yang tersembunyi, ma'ufin bi'afatin kasiratin, yang termusibahi dengan malapetaka yang banyak, wa amrin makhufin, dan perkara yang ditakuti. In waqa'a laka zalalun ma'a tasaru'in nafsi ilaihi. In waqa'a, jikalau jatuh bagimu zalalun, oleh kesalahan, ma'a tasaru'in nafsi ilaihi, serta bersegeranya jiwa kepada kesalahan, fayahtaju an yastakhrija amalan sofian saliman min badanin ma'ibin wa nafsin mayyalatin ila syarri ammaratin bisu'i, ala wajhin yasluhu li rabbil alamin fi jalalihi wa azamatihi wa kasrati ayadihi wa minnatihi. Fayahtaju, maka ia butuh, an coba minta izin. Beda. Boleh kalau beda dilaporin itu Bang Jadi, biar enggak apa-apa. Oh, fatahtaju an yastakhrija. Fatahtaju pakai ta. Fatahtaju an yastakhrija. Semuanya fatahtaju. Fayahtaju, iya, yang benar fayahtaju. Iya. Fayahtaju, maka butuh oleh dia. Kalau fayahtaju oleh engkau tapi depannya enggak sesuai. Fayahtaju, maka butuh oleh seseorang, an yastakhrija, akan bahwa mengeluarkan oleh seseorang, amalan sofian, akan amal yang bersih, saliman, yang selamat, min badanin ma'ibin, mengeluarkannya dari badan yang aib, yang banyak cacatnya, wa nafsin mayalatin ila syarri, dan nafsu yang banyak cenderungnya kepada keburukan, ammaratin bisu'i, yang banyak menyuruh dengan kejahatan, ala wajhin, atas satu cara, yasluhu, yang patut, oleh cara, li rabbil alamin, bagi Tuhan semesta alam, fi jalalihi wa azamatihi,
pada kebesaran Allah dan keagungan Allah Rabbil Alamin, wa kasrati ayatihi wa minnatihi, dan banyak anugerah-anugerah Allah dan nikmat-nikmat kurnia-kurnia Allah. Wa yaqa'u minhu mawqi'ar ridha wal qabul, dan ia jatuh daripada Allah pada tempat keridhaan dan diterima. Wa ilajen, jikalau tidak mengeluarkan amalan yang jernih, fayufutukar ribhul azimu, maka luput akan engkau oleh keuntungan yang besar, alladzi la tasmahun nafsu bifautihi, yang tidak memaafkan oleh jiwa dengan luputnya untung itu. Bal rubama yusibuka fihi musibatun la taqata laka biha. Bal rubama, bahkan rubama yusibuka fihi, terkadang menimpakan kau pada luputnya keuntungan, musibatun, oleh musibah, la taqata laka biha, yang tidak ada kemampuan bagimu dengan musibah itu. Wa hadza wallahi sya'nun azimun wa khatbun jasimun, dan adapun ini, tertimpa musibah ini, demi Allah, yaitu perkara yang besar dan problem jasimun yang agung. Wa amma jalalul maliki wa azamatuhu, wa amma jalalul maliki wa azamatuhu bihaisu innal malaikatal muqarrabinal abrara qa'imuna lahu bil khidmati ana al-laili wan nahari. Adapun kebesaran raja dan keagungan raja, dengan sekira-kira bahwa para malaikat muqarrabin yang baik-baik, yaitu berdiri melaksanakan bagi raja dengan berkhidmat pada sepanjang siang dan malam. Hatta inna minhum man huwa mundu khalaqallahu ta'ala fil qiyam, sampai-sampai sesungguhnya setengah daripada malaikat ada orang, yakni malaikat, yang dia itu sejak menciptakan akan dia oleh Allah pada berdiri ibadah. Wa minhum man huwa fi ruku'in, setengah daripada malaikat ada orang, yakni ada malaikat yang dia itu fi ruku'in, pada ruku terus menerus. Wa minhum man huwa fi sujudin, setengah daripada malaikat yaitu ada orang yang dia itu pada sujud terus. Wa minhum man huwa fi tasbihin wa tahlilin, setengah daripada malaikat ada yang dia itu pada tasbih dan tahlil. Fala yutimmul qa'imu qiyamahu wala raki'u ruku'ahu wala sajidu sujudahu wala musabbihu tasbihahu wala muhallilu tahlilahu maddan bihi sautahu ila nafkhis sur. Maka tidak menyelesaikan oleh orang yang berdiri akan berdirinya, dan tidak pula oleh yang ruku akan rukunya, dan tidak pula yang sujud akan sujudnya, dan tidak pula yang bertasbih akan tasbihnya, walal muhallilu, dan tidak pula yang bertahlil akan tahlilnya, maddan, padahal menyaringkan dengannya sautahu akan suaranya, ila nafkhis suri, tidak henti-henti sampai ditiupkan sangkakala. Summa lamma faraghu min hadhil khidmatil azimah, kemudian tatkala mereka telah selesai dari ini khidmat yang besar, nadau bi ajmaihim, maka berseru mereka dengan seluruhnya mereka, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatin,
Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah beribadah oleh kami akan Kau dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Panjang amat ya, pada dikit lagi ya, tapi uraiannya panjang. Wahada sudul, belum selesai, dikit lagi, tapi uraian ininya panjang. Mau pengen buru-buru tamat, nggak usah kali ya? Hah? Nggak usah ya? Nggak usah buru-buru tamat, nggak usah, baik. Wallahu a'lam. Wahada aja lah, belum selesai sebetulnya, dikit lagi, tapi uraian itunya panjang. Saudara sekalian, betapa ria, dengki, sombong, apalagi itu, ujub, ini amat sangat berbahaya. Bahayanya besar, bahayanya besar, amat sangat besar bahayanya. Bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau kita pengen tahu mana indikasi-indikasi ujub ini, ria, kibir, dengki, ini memiliki resiko besar, resiko tinggi. Dari mana? Banyak alasan. Kata Imam Ghazali, pertama, coba direnungi sama kita. Allah, zat yang kita sembah, Allah, zat yang kita sembah adalah seorang raja, maliki yaumid, merajai hari pembalasan, lebih-lebih di dunia. Allah itu raja, raja yang kebesarannya disebutin nggak ada ujungnya, yang keagungan raja ini amat sangat besar. Raja ini baik, Allah itu raja yang baik. Dia memberikan nikmat kepada kita yang jumlahnya nggak kehitung. Berapa harga nyawa kalau beli? Berapa harga mata kalau beli? Berapa harga darah sekantongnya kalau beli? Berapa harga tangan, kaki, jantung, dan seterusnya. Mahal, tapi diberi oleh Allah cuma-cuma. Udah dikasih ini, kasih makan. Biar kata pandemi begini, berat badan nambah. Berat badan nambah. Makan 3 kali. Itu juga belum termasuk gorengan ajicone. Oh udah nggak ada? Oh nggak ada. Udah nggak ada. Waduh, maafin. Rahimahullah rahmatullah abrar. Moga dapat rahmat Allah. Nggak tahu. Udah ya, Uji nggak ngajak-ngajak. Jadi kita makan banyak, dapat nikmat banyak dari Allah. Yang mana satu nikmat aja kalau dihitung nggak kehitung. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang orang salah menterjemahnya, kalau Anda mau menghitung berapa jumlah nikmat Allah, bukan. Kalau Anda mau menghitung satu aja dari nikmat Allah, satu, enggak kehitung. Satu nikmat enggak kehitung.
nikmat dikasih nyawa aja, kasih nyawa, enggak kayak itu. Bila ini dicabut, habis semuanya. Nikmat banyak yang Allah berikan nama kita, banyak. Malam hari ini aja ada yang di ICU, begitu kita dikasih sehat. Ini kan nikmat dari Allah. Jadi yang mana nikmat itu kudu kita syukuri. Nikmat-nikmat itu kita kudu syukuri. Nikmat itu. Nah, sementara kalau mau jujur, badan kita banyak cacatnya. Banyak cacatnya, banyak aibnya. Badan kita lemah, kena angin dikit aja masuk angin. Badan kita payah. Itu dari sisi badan. Banyak aib-aib yang tersembunyi. Ada riya, ada dengki, ada ujub, ada sombong. Nih, sementara badan kita ini banyak penyakit. Banyak penyakit. Badan kita nih banyak yang kita khawatirin. Badan lemah, Allah nikmatnya banyak, syukur kita kudu tinggi. Sementara badan kita lemah, aibnya banyak, kekurangannya seabrek. Kalau sampai badan kita terjangkit dengki, apalagi itu riya, ujub, sombong, ya takabur, ya sombong. Ini kalau sampai terjangkit, mana badan kita ini pengennya berbuat salah mulu, maka untuk mengeluarkan ini penyakit perlu amal yang bersih. Supaya keluar ini penyakit dari badan, perlu amal yang bersih, yang bagus, mempersembahkannya yang bagus. Perlu. Tapi masalahnya badan kita banyak banyak kekurangan, lemah badan kita. Bagaimana kita mau ibadah mempersembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam, Raja yang tinggi nan agung, begitu banyak nikmat-nikmat, lalu kemudian kita berharap Allah terima daripada ibadah kita, sementara kita punya hati banyak keburukan. Ini ribet, bahayanya besar. Wong Nabi bilang begini, kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Sungguh malaikat pembawa bahagia itu tidak bakalan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Kalau rumah tuh ada anjingnya, malaikat enggak bakalan masuk. Malaikat yang bawa bahagia, bawa limpahan barakah, itu enggak masuk kalau di rumah itu ada anjingnya. Kata kita, untung gua enggak ada anjingnya. Oh iya, masih susah. Itu dia. Oh berarti ada anjingnya. Karena malaikat ini bawa bahagia. Kalau ada anjingnya nggak mau. Anjing itu dikasih makan dikit melet-melet, dikasih makan banyak
Melet-melet juga anjing. Kalau dia dikasih dagang untung, dia ngeluh, dagang dikit, dia ngeluh. Ini namanya ada anjingnya. Namanya ada anjingnya. Maka malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk dalam hati yang di hati itu ada sifat anjingannya, ngeluh. Waktu aman kan kita girang, waktu ada wabah ya kita dituntut, karena Allah juga masih banyak dalam musibah juga nikmat-nikmat Allah. Maka kita perlu ibadah yang bagus. Bagaimana kita ibadah mau bagus bila di hati kita ada sampahnya? Itu yang namanya ujub, riya, dengki, kibir. Ini namanya sampah. Dan amal kita kudu bersih supaya layak diterima sama Allah. Ini kalau sampai enggak diterima, cilaka 12. Keuntungan besar hilang. Keuntungan. Ana aghna syuraka. Aku itu orang yang paling tidak butuh daripada digandeng-gandengin. Ibadahnya, niatnya banyak. Jadi niatnya pengen dipuji orang. Namanya riya. Kata Allah, aku enggak butuh kalau digandengin nama pengen dipuji orang, buat dia aja. Maka jadi luput kita ibadah gara-gara kita riya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang berharap pengen jumpa dengan Allah, ibadah dengan amal soleh, beramal solehlah dan disertai keikhlasan, tidak riya. Kita harus ngukur diri bahaya ini. Allah Raja yang hebat, gagah perkasa. Nikmat yang diberikan kepada kita yang bakal dimintai pertanggungjawabannya banyak. Sementara badan kita lemah, badan kita banyak kekurangan, maka kita kudu butuh kepada amal yang bersih, jernih, supaya bisa diterima sama Allah, supaya layak ibadah kita, supaya dapetin ridho dari Allah, supaya dapetin qabul dari Allah. Kalau sampai amalan yang kita kerjakan enggak diridhoi, enggak dikabul, aduh cilaka 12. Keuntungan yang besar yang jiwa manapun tidak mentolerir akan luput dari kita, dan itu rugi. Dan bisa jadi kita terkena musibah yang kita enggak mampu menghadapinya. Ini kayak macam wabah, macam-macam. Ini nih namanya persoalan besar. Dari mana ini musibah-musibah ini? Dari kedengkian satu dengan yang lain, ujub, ini itu. Pemerintah pusat kurang demen pemerintah daerah yang cerdas. Ini jadi banyak musibah yang menimpa kita yang gak kuat. Ada lagi Semeru. Ini namanya khotorun jasim, bahaya yang sangat besar. Ibadah kita bisa diterima, bisa enggak. Padahal nikmat yang kita terima banyak dari Allah. Kalau sampai ada riya, bahaya. Enggak diterima sama Allah. Sementara kalau ngomongin ibadah, kita mau bandingin sama malaikat.
Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu luhur. Coba kita lihat malaikat Allah, kata Imam Ghazali, itu semuanya berkhidmat sama Allah siang malam ibadah. Malaikat itu yang namanya malaikat siang malam ibadah. Sampai dalam hadis dijelaskan ada malaikat yang ibadahnya sholat berdiri, diri terus sampai kiamat. Saking merasa kurang ini bacaan, kurang banyak bacaannya, berdiri. Ada yang malaikat itu ruku bertasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 11 masih kurang, ini masih sedikit. 100 kayaknya masih sedikit buat Allah, belum setimpal dengan nikmat. Itu pada akhirnya baru berhenti ketika kiamat datang. Saking banyaknya dia tasbih, ruku aja. Ada yang lagi sujud, dia sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia 3, 7, 100 masih dikit, dipikir masih dikit, terus sejak dicipta bertasbih, merasa kurang, takut kurang pengkhidmatan nama Allah, dilebihin lagi, lebihin lagi, lebihin, perasaan kurang lagi untuk ngagungin Allah. Baru berhenti kiamat, baru berhenti. Nggak kayak kita baca tasbih 1000 aja baru 100, masih 900 lagi ya, lama. Begitu kita hitung-hitungan begitu. Ini malaikat begitu. Bahkan ada yang kerjaannya zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim. Sejak dicipta enggak berhenti-berhenti, baru berhenti kiamat. Ada yang malaikat kerjaannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang malaikat kerjaannya la ilaha illallah, la ilaha. Itu sejak dicipta enggak berhenti sampai terjadi kiamat. Dia dipanjangkan suaranya, dinyaringin, takut ini kurang maksimal dalam memuji Allah. Enggak kayak kita. Kalau baca salawat pelan, kalau dia ngomel, woi, itu kencang banget. Begitu. Jadi kencangnya itu bukan buat Allah. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Yang mana orang? Enggak ngaji. Oh enggak ngaji, repot juga. Itu begitu. Ini besoknya kencang, kencang. Dia la ilaha illallah kencang. Serak buat Allah nggak apa-apa. Daripada teriak-teriak kalah juga ujungnya. Begitu. 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 Buat Allah. Begitu. Fala yutimul qaimu qiyama. Enggak mau selesai yang sholatnya diri daripada dirinya, yang dia ruku dari rukunya, yang dia sujud dari sujudnya, yang baca subhanallah dari tasbihnya, yang baca Allahu Akbar dari takbirnya, yang baca tahmid dari alhamdulillahnya, yang baca tahlil dari la ilaha illallahnya. Enggak berhenti-berhenti sampai ditiupkan sangkakala, yakni sampai kiamat. Sampai kiamat enggak berhenti. Kenapa sampai kayak begitu? Saking merasa diri kurang di dalam pengabdian sama Allah, kurang ngabdinya sama Allah subhanahu wa ta'ala, kurang. Sampai pada akhirnya ketika di akhirat nanti malaikat yang ibadah enggak berhenti-berhenti baca la ilallah sejak dicipta sampai mati, sampai kiamat.
dia bilang pada akhirnya sama Allah di akhirat nanti di surga, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, mohon maaf, saya ini ibadah belum sempurna. Begitu. Padahal ibadah enggak berhenti-berhenti. Tidaklah kami beribadah kepadamu dengan ibadah yang benar. Tuh, mereka aja malaikat yang tahu kebesaran Allah merasa yang ibadah enggak berhenti-berhenti, merasa ibadahnya belum maksimal. Lah kita, ya Allah, baca salat 100, kayaknya udah banyak, udah 2 tahun kayaknya saya ini. Begitu, udah banyak aja. Ya Allah, udah banyak. Belum. Malaikat nggak berhenti-berhenti, itu aja dikit, ngebut lagi. Begitu. Ma'abadnaka haqqa ibadat. Yang baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di akhirat dia baca mahamidnaka haqqa hamdi. Tuhan, saya belum memuji kepada Engkau dengan pujian yang sesungguhnya. Padahal baca alhamdulillah nggak berhenti. Kenapa begitu? Karena mereka mengerti raja ini agung besar nikmatnya. Maka kita daripada mikirin orang, tetangga kebeli NMAX meriang, tangga kebeli PCX demam, nih pikirin ibadah kita belum seberapa dibanding nih malaikat. Mau masuk surga mau kagak, nggak usah kesana kemari, fokus aja kita amal, fokus. Orang nyela biasa hidup, nggak semua orang demen sama kita, nggak ada orang didemenin semua orang. Dan gak semua orang benci sama kita. Kita harus lihat juga yang demen. Jangan pikirin yang benci, capek. Jalan terus dekat sama Allah. Itulah hidup. Supaya bahagia, supaya gak pegel. Jangan kita meremelek mikirin yang kagak perlu. Capek. Meremelek. Gak ada gunanya. Ria pengen dipuji orang, punya surga juga enggak, punya neraka juga enggak, sama Allah aja. Begitu. Jangan sama orang, rugi. Jadi betapa banyak malaikat sampai kayak begitu. Ibadah enggak berhenti, enggak bosan. Makin asik ibadah, makin asik ibadah, makin asik. Jadi kita baca sholawat begitu. Kalau kita masih belum asik tuh, berarti kita belum ketemu, belum connect, belum masang meteran dengan gardu Madinah. Tapi nggak apa-apa, terusin aja, biar nanti dapat giliran ada meteran. Enak jadi, asik, zikir. Kenapa baca salawat nggak baca Allah? Pintu dulu. Gimana mau masuk kok nggak lewat pintu? Ya pintu Nabi. Nanti udah dapat nur Nabi, baru bakal lenyap pada kebesaran Allah. Nabi dulu sebagai idola munculin. Ini dulu yang dibolak-balik, baca aja salawat sampai pada akhirnya kita tenggelam pada lautan Nur Muhammad. Kalau sudah itu baru ganti la ilaha illallah. Allah aja. Kan masih makhluk Nabi, masih makhluk. Tapi mana mulai masih makhluk, tapi belum kelas kita.
belum kelas. Sholawat tuh, dari sholawat ini bakal diringankan membaca tahlil, ringan. Tapi saya sering baca tahlil 33, itu mah besek, balasannya besek. Itu ini mah biar dapat cahaya dari Allah. La ilaha illallah. Sholawat ini pintu menuju kepada Allah. Babuna ilallah wa rasulullah. Pintu menuju Allah tuh Nabi Muhammad. Wa babuna ila rasulillah wa kasratus sholati alaihi. Pintu kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Banyakin. Terus saja istiqomah. Luput qadha, luput qadha. Terus saja. Nanti banyak. Bagi kita nggak usah. Kalau mau orang kaya tuh nggak usah kita pakai ngitung-ngitung. Urusan dia bakal bagi dah. Sama Allah begitu. Dekat dulu, dekat. Ada yang nyari Nabi Muhammad, ada yang dicari Nabi Muhammad. Kelas kita ini masih nyari, belum dicari. Nyari dulu kelas kita. Kelas kita. Entar kalau udah jadi artis, dikejar-kejar sama orang. Artis kan begitu. Kalau kita masih ngejar, begitu. Orang gila aja tahu, sama kita nggak demen tuh orang gila. Jadi kita ini kudu banyak baca sholawat, biar kita dimudahin untuk hati jadi bening. Nabi Muhammad, malaikat begitu tuh, ibadah enggak berhenti ibadah. Di hari kiamat dia bilang, ma'abadnaka haqqa ibadati. Kami belum ibadah dengan benar. Padahal baca tasbih kagak berhenti dari sejak bahasa manusia mau lahir sampai mati. Dari sejak dicipta malaikat sampai mati. Itu mengatakan di akhiratnya ibadah belum benar. Itu namanya merendah, enggak sombong. Enggak sombong. Kita ya Allah baru baca ratib aja Allah digugat. Gua udah baca ratib sampai lecek, leceknya ditiduri. Sampai lecek, warung gue begini-begini aja. Baru juga berapa kali doang. Begitu, itu aja baca di Allahnya 11 karena miri yang dikit, dikit nih dikitan nih, cocok nih, begitu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu Allah digugat, nih malaikat yang ibadah kagak berhenti di akhirat enggak ngagugat Allah, malah masih ngaku, Tuhan maafin, saya belum maksimal ibadah, padahal kagak berhenti. Dia ibadah, masih minta maaf saking tawaduknya mereka. Lah kita ibadah, ngaji baru 2 kali aja udah merasa surga banget. Begitu, surga gue surga. Belum apa-apa, masih jauh. Nih lihat malaikat, maksiat kagak, ibadah mulu, masih begitu. Mana kita mau dosanya banyak lagi, dosanya. Begitu ngaji, alhamdulillah ada pandemi, daripada di rumah diomelin bini mulu, mending ngaji juga dah. Begitu berisik, begitu. Lagi bini baru lahiran lagi ya kan, ya gitu. Ngaji aja dah, begitu. Kita belum, maka bahayanya besar kalau wujud. Malaikat aja yang agak punya dosa tawadhu, masa kita yang dosanya banyak kagak tawadhu sama Allah, sombong apa disombongin hidup. Orang yang digondol-gondol tinja
yang kita buang juga tinja. Begitu kita jalan ke sekemari tinja mulu, kotoran mulu, mana yang mulia dari kita? Nggak ada lah. Kita minta sama Allah biar diberi kekuatan untuk bersihin hati dari akhlak-akhlak yang tercela ini, supaya kita bisa mengerti agungnya Allah, supaya kita bisa paham besarnya Allah, raja di raja, supaya ada haibah dalam hati, ada rasa kewibawaan Tuhan dalam hidup, supaya hidup kita ini benar-benar terarah, umur kita benar-benar terukur. Di sisa-sisa umur kita, maka kita makin akrab dengan Allah, makin mesra dengan Allah, makin berupaya bersihin diri dari akhlak yang tercela. Tidak keburu untuk mengomentari orang yang mencela. Ketika ditanya kenapa sih dia nyela kamu, kamu nggak nyela dia, saya masih menghitung bagaimana cara membalas orang-orang yang baik sama saya. Belum keburu saya balas. Begitulah orang-orang dulu. Saya masih pengen balas dia dulu. Belum keburu mikirin itu. Masih mikirin yang baik-baik dulu. Begitulah. Saking bagaimana menjaga hati supaya terpaut kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wa sallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.